20 currency turun semua ke bawah. Apakah kita harus berlindung? Jangan, kita harus ikut sell keseluruhan currency. Begitu cara kerjanya. Jadi bahasanya kira-kira setetes air turun dari langit, data ini belum tidak membuktikan hujan. Tapi kalau sudah rombongan tetesan air turun, itu sudah pasti data itu hujan. Nah, pertanyaannya, hujan itu langsung menyentuh tanah, menyentuh pohon dulu, atau menyentuh atap rumah? Atap rumah, Pak. Menyentuh atap rumah atau menyentuh pohon. Nah, inilah kenapa saya bilang hujan menyentuh pohon. Nah, berarti akan ada space dari pohon ke tanah. Itu kalau kita bahasakan trading, begitu kita lihat tanda-tanda bakal hujan, misalnya dari 10 currency nih. Dari 10 currency ternyata ada 8 currency itu yang mengindikasikan turun. Kita harus ikut. Kenapa? Begitu kita ikut, dia masih ada kesempatan untuk dari pohon tadi ke tanah. Nah, ini sama, begitu kita ikut masih ada kesempatan ke bawah. Itu kira-kira ya masih bisa ada tersisa $500, $300 untuk taking profit dari forex basket. Jadi nggak bisa banyak, memang kita harus tunggu momen, nunggu datanya konfirmasi dari 10 currency ini kelihatan ada 8. Dari 10 ternyata 8 ini mengindikasikan turun. Kita ikuti, tapi nggak boleh dipilih, ikut keseluruhannya ke 10 currency. Ikut sell 10 currency. Nah, dapat $200, $300, bersihkan posisi. Kita tinggal tunggu signal berikutnya. Inilah cara kerja forex basket yang beda dengan cara kerja analisa teknikal atau analisa fundamental. Iya. Kalau saya saya trader nih Pak ya. Ya. Habis gitu ngomongin setetes air tadi yang jatuh itu sama aja kalau kita trading dengan single posisi. Betul ya. Single posisi kan kadang kalau kita pikir mau turun atau mau naik, udah ambil posisi ya ternyata grafiknya balik tuh. Betul. Ya, misalnya begini, kita kan terbiasa dengan single currency ya. Misalnya kita sukanya sama pound sterling yang suka heboh. Pound sterling, wah turun, kita ikut sell atau ngambil buy. Padahal kita belum berhitung di currency yang lain. Harusnya kita berhitung, kita juga harus punya data di currency yang lain. Pound sterling dolar, oke, itu yang kita sebagai currency yang kita amati. Kita juga harus lihat pound sterling Swiss, pound sterling yen, pound sterling Kanada, teman-temannya. Dan menurut saya itu masih belum lengkap. Harus kita tambahin dengan kelompok euro, basket euro, euronya, Aussinya. Dan itu nggak akan bisa dengan chart. Itu hanya bisa dengan menggunakan perhitungan spreadsheet atau Excel, baru bisa ketahuan. Dan kebetulan memang saya juga demen dengan namanya Excel spreadsheet seperti itu. Dan perhitungannya rahasia ya Pak? Enggak juga, silakan kalau pengen belajar berhitung ya nanti saya ajari di Monex, saya ajarin kalau mau belajar berhitung. Sarannya gampang, silakan buka akun dulu nanti baru saya ajarin. Kira-kira begitu. boleh langsung telepon ya pengundangnya masing-masing nih. Tapi saya baru kali ini nih para trader ketemu sama seorang yang punya strategi dihitung-hitung sendiri nih. Ini detail banget, hitungan Excelnya detail banget. Dan online ya Pak ini Excelnya ya? Oh iya, jadi dari MT4 itu saya hidupkan DDE server. Dari situ langsung connect ke Excelnya saya. Dan itu nggak semua orang tahu kodenya. Nah, itu sangat sulit dicari. Itu dia rahasianya, itu dia mahal. tadi. Itu baru dari MT4 connect ke Excel. Belum ngambil datanya. Belum dari Excel itu create robotnya. Nah, itu kita belum ke tahap 1. Itu kalau sudah bicara dari Excel bagaimana menciptakan robotnya. Nah, itu lebih sulit lagi. Makanya butuh beberapa tahun proses yang saat ini sudah dipublikasikan. Saya kasih lah. Wow. Kasih Pak nih. Buat yang mau belajar bisa langsung diajarin gitu berarti diajari cara berhitung untuk membaca trennya boleh, tapi kalau untuk robotnya saya kira nggak perlu dimiliki karena pada prinsipnya robotnya itu nanti akan ada di server. Klien itu cukup ngeklik di komputernya masing-masing, ngeklik euro, seluruh 9 currency-nya itu akan langsung ikut. Jadi robotnya biarkan ada di VPS dan langsung di laptop dia langsung terkirim, langsung ada order 10 currency. Cukup klik satu aja. Nah, nanti kita coba ya. Boleh, nanti kita tunjukkan langsung. Kita tunjukkan kita dapat live cara kerja robotnya. Kita dapat live berarti nih Pak ya. Boleh. Waduh, jadi memang nih kalau para traders lihat di laptopnya Pak Eka ini ada begitu banyak hitungan dan currency-nya begitu banyak. Pak Eka ini bisa menunjukkan gitu sekarang kondisi currency itu sedang dalam tahap
up atau down. Jadi disitulah kita mengambil keputusan ya Pak ya untuk mengambil Ya. basketnya ini buy atau sell gitu ya Pak. Bahasa yang paling sederhana seperti ini, karena saya berhitung di 10 currency. Dari 10 currency ini kita lihat kompak mana. Kalau dari 10 currency ini 70% atau 80% kompak naik, kita ikut buy. Kalau dari 10 currency ini 80%-nya sudah kompak turun, berarti kita ikut sell. Dan ikut nggak boleh dipilih, ikut keseluruhannya atau tidak ikut sama sekali. Nah, seperti itu. Ikut ambil keseluruhannya atau nggak usah ikut sama sekali. Berani maju. Nah, ibarat apa? Nyerang langsung breng, 10 gitu ya. pasukan. Forex basket ini memang sudah ada ya Pak ya untuk strategi ini sendiri gitu, dan sama Pak E diolah sedemikian rupa untuk bisa di launching ke para traders yang bisa gimana Pak? Ya, jadi dari Kok saya jadi sungkan-sungkan ini ngomongnya. Dari BTS dulu, Basket Trading System, saya review lagi currency mereka, saya review lagi, saya hitung keseluruhan. Setelah dihitung keseluruhan, saya buat basket tersendiri. Nah, setelah ketemu menurut saya ini cocok, baru saya buat robotnya, terus saya coba ini bagus untuk dipublikasikan. Ya, saat ini bisa saya tawarkan ke Monex, bisa dipakai. Currency-nya juga sudah saya pilih-pilih untuk yang di Monex cocok. Terus juga ditambahan ya untuk forex basket ini, terus terang aja ya, kita bukan trading scalping, karena kita bermain di 10 currency. Itu targetnya paling enggak 10 currency itu bisa $300 sampai $500. Stop loss-nya juga seperti itu, dan juga seminggu paling bisa dapat signal itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi kalau untuk yang trader yang pengen yang banyak order untuk forex basket mungkin enggak, karena memang dia sangat nunggu konfirmasi dulu baru ikut. Lebih kan hujan tidak turun tiap hari, dan lebih aman ya Pak ya, Iya. nggak buru-buru pingin cepet gitu ya. Hujan tidak turun tiap hari, bisa jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali baru hujan. Nah, kira-kira basket seperti itu. Bisa jadi nunggu minggu hujan ini baru nggak ikut. hujan Bisa gitu ya, jadi, Pak? nggak apa-apa. Nggak hujan artinya tidak ada pergerakan di market. Kalau ada pergerakan di market dan kompak, ayo ikut trading seperti itu. Jadi nyantai di sisi lain juga nyantai. Dan cukup aman gitu Pak, karena kita nggak asal gerusa-gerusu itu tadi ya. Pertama nggak gerusa-gerusu, dan juga tidak mengandalkan satu currency. Ini kekuatan dari forex basket itu adalah dari kebanyaknya currency ini. Setelah berhitung bahwa tingkat dari 10 ini populasinya kompak turun atau kompak naik, di situ kita baru ikut trading. Oke. Ingat, populasi dari 10 populasi ini bisa kita tingkatkan menjadi 20 populasi. Semakin banyak semakin banyak tingkat populasinya yang benar, nah disitulah kita ikut langsung 20, nggak perlu ikut 10 tadi. Satu basket itu 110. Cuma saya berhitungnya nanti di 20. Nah, saya berhitungnya di 20, nanti saya silakan ikut dari 20 itu ternyata 18-nya benar Ya turun. sudah. Ya sudah ikut sell, jangan ragu-ragu. Nah, makin penasaran saya. Ya, ini para traders pasti sudah penasaran juga nih, bagaimana sih cara dari forex basketnya ini bekerja gitu Pak Eka? boleh kalau para peserta sudah punya itu login password. Iya, apakah para traders di sini sudah mendapatkan login investor password untuk login demo ya Pak Eka? Untuk ya, login di demo biar tahu cara kerja robotnya. Ya, jadi ini login investor yang sudah dibagikan oleh para pengundangnya mungkin. Apa sudah dibagikan yang di studio? Sudah ya? Sudah mungkin Ya, yang di studio mungkin sebagian sudah. Ini saya bacakan ulang ya. Silakan. Untuk account forex basketnya boleh dibuka untuk MetaTrader 4. Sekali lagi buat para trader di luar sana yang mungkin belum mendownload MetaTrader 4, boleh di-download. Kemudian masuk ke server Monex Demo. Sekali lagi masuk ke server Monex Demo, dan di situ boleh dimasukkan akunnya, ada di layar kaca, boleh dilihat.
Account forexnya ada di 10060024274. Saya ulangi ya, 10060024274. Dan untuk passwordnya huruf kecil XHTD, huruf besar J, huruf kecil M. XHTD, huruf besar J, huruf kecil M. Jadi para traders boleh membuka di akun MetaTrader 4-nya dan bisa menyaksikan bagaimana Forex Basket ini diaplikasikan, begitu. Jadi para peserta dapat read only password ya? Read only password. Oh, read only password. Karena dapat read only password berarti yang bisa ngeklik cuma saya. Iya. Oke. Enak langsung di. Ini tapi sebenarnya bisa nggak sih Pak peserta itu ngeklik sendiri gitu? Bukan peserta, nanti semua klien, ya. Semua klien yang punya akun di MT4 pengen ikut Forex Basket, itu yang melakukan klik silakan klien. Cuma dari 10 currency ini cukup klik satu currency aja, cukup kepalanya euro dolar. Klik euro dolar, buy atau sell, nanti yang lainnya akan ikut. Nah, jadi nggak mesti saya siapkan analisisnya. Nanti saya kirim lewat WA mana yang dominan dari 10 currency ini, dominan sell atau dominan buy. Dominan ini 80% lah atau 70%. Saya screenshot, saya kirimkan ke klien. Nah, klien tinggal pilih. Dia mau langsung ikut atau mau tunggu, nanti saya nunggu 80% aja baru ikut. Ikut pasang order. Itu boleh, terserah di sisi klien. Yang jelas saya sudah informasikan dan klien cukup mengklik satu currency, buy euro dolar atau sell euro dolar, 9 currency yang lainnya langsung ikut. Ini langsung nanti saya tunjukkan. Ini kita harus lihat sama-sama ini. Sekali klik satu pair di euro dolar ya Pak? Euro dolar. Di euro dolar terus pair lainnya mengikuti. 10 currency ya? Analogi yang paling enak adalah seperti saya bilang tadi, kereta api. Kepalanya bergerak, gerbong yang lainnya ikut bergerak. Kepalanya ini karena euro dolarnya buy, gerbong yang lain ikut buy. Kepalanya euro dolar to sell, gerbong yang lain ikut sell. Oh iya, jadi ini malah pesertanya ini luar biasa, peserta yang di studio ini. Kenapa? Pada bilang begini, suka Pak? Suka. Oh iya boleh, terima kasih. Terima kasih kalau suka. Jadi para traders yang sudah melihat live chatnya, jangan lupa like dan subscribe. Kita jadi YouTuber juga nih. Jadi memang Forex Basket itu harus dipahami pendekatannya itu sangat berbeda dengan pendekatan yang satu currency. Pendekatan yang satu currency diukur dengan banyak indikator, baik itu RSI, MACD, MA, apalagi Bollinger Band. Nah, itu satu currency diukur dengan banyak indikator. Kalau saya tidak perlu menggunakan itu, saya cukup seluruh currency itu saya hitung, saya kelompokkan, dan itulah sebagai signal yang saya pakai. Nah, saya sih menamakannya ini Forex analisa angka. Kalau Forex dengan analisa fundamental itu kan sudah umum lah ya, berdasarkan berita. Forex berdasarkan indikator itu juga sudah umum, mau yang di Indonesia mau di luar menggunakan yang sama. Tetapi kalau menggunakan Forex dengan Forex analisa angka itu asli produk Indonesia. Asli produk Pak E. Nah, asli iya. Asli itu produk kita. Itu bukan produk luar, Forex analisa angka. Bahkan kalau mereka ada yang bertanya itu mereka harus itu milik orang Indonesia, itu bukan milik orang luar. Harus ngakuin ya Pak ya. Kalau perlu mereka datang ke Indonesia langsung belajar nih sama Pak E. Mereka nggak ada yang bisa berhitung begitu. Duh, saya makin penasaran nih Pak E, gimana diaplikasikannya itu bagaimana? Saya mungkin mau bertanya dulu mungkin pada peserta yang ada di studio. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita mulai masuk ke pengaplikasian nih. Sebelum kita coba bagaimana cara robotnya bekerja, mungkin ada pertanyaan menyangkut Forex Basket, silakan. Untuk yang ada di studio, kalau para traders yang ingin bertanya melalui chat di WhatsApp ya, di YouTube boleh langsung menuliskan pertanyaannya atau pernyataannya atau apapun itu di kolom komentar, ataupun juga boleh
bertanya secara langsung mungkin lebih nyaman bertanya ke pengundangnya masing-masing juga boleh. Nanti pengundangnya boleh menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan yang di studio? Belum. Sejauh ini gimana nih? Penasaran? Sama. Bukan hanya pesertanya yang penasaran, saya juga. Jadi saya apa? Yang paling penting itu pahami dulu logika berpikirnya ya. Yep. Jadi yang terbiasa dengan banyak indikator coba ditinggalkan dulu sebentar. Coba kita fokus sama bagaimana kalau kita mengamati beragam currency ya. Kalau sudah itu masuk nanti gampang pahamnya. Jadi memang saya mengandalkan itu dari kekompakan dari currency, mengandalkan kekompakan currency dan kita ikut follow. Jadi tidak mengcounter pergerakan market. Jadi kelompok euro, kelompok pound, kelompok Aussie kompak turun. Ya jangan ikut buy lah, ikut sell. Tapi juga memang targetnya nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya setiap satu lot kan 10 currency, setiap currency 0,1 itu kan sama dengan satu lot. Jadi satu lot dibagi ke 10 currency. Kita ikut untuk satu lot itu target profitnya ya 300 cukup, $200 cukup. Nah, kalau kurang ya dari 0,1 kita tingkatkan menjadi 0,2 kan beres. Ya. Nah, itu tadi saya bilang dari pohon air hujan turun dari pohon ke tanah itu jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, ya jadi itu tapi tetap itu ada space lebih baik daripada kita hujan turun kita counter lebih baik lebih baik kita ikutin memang jaraknya ya tidak terlalu banyak tapi cukup untuk Hujan 300, turun kita tadahin ya Pak. hujan turun kita ikut mandi hujan. Iya. Nah, kira-kira seperti hujan turun oke kita Daripada mandi hujan kita besar. buang-buang hujannya Iya, begini malah nggak kena ya. jangan dilawan. Oke. Sebelum ada pertanyaan lebih lanjut, kita ingin lihat secara live nih, Pak E akan melakukan live trading. Jadi Pak E akan menganalisa nih kira-kira dengan Forex Basket ini akan melakukan buy atau melakukan sell. Kemudian Pak E akan klik di akun MetaTrader 4 yang sudah di-sharekan. Satu currency ya Pak yang diklik ya, Euro Cukup USD. euro dolar doang, Euro dolar. Dan para trader boleh melihat di akun yang sudah di-loginkan ada berapa currency yang muncul. Oke. Begitu ya Pak E ya. Ini saya tunjukkan cara kerja robot tanpa analisa karena pada saat ini kebetulan komposisinya basket euro sama basket pound itu adalah sell, sementara basket Aussie sama basket New Zealand adalah buy. Jadi masih terjadi random. Nah di dalam real account nanti kalau terjadi random seperti ini nggak usah ikut, artinya bisa jadi hujan, bisa jadi enggak. Ini ibaratnya cuma mendung. Ya, Belum ada tanda. Tapi saya tunjukkan bagaimana cara robotnya bekerja. Oke, sudah bisa di demo saat ini? Oke, sebentar saya buka dulu Pak E. Oke, boleh disiapkan Pak E? Sudah siap? Sudah Oke, siap. saya siapkan. Sudah siap. Kalau berdasarkan sementara ini saya lihat, oke bisa dokumen. Saya tunjukkan bagaimana cara robotnya bekerja. Sudah bisa? Sudah. Sudah. Sudah boleh. Oke, ini saya sudah siapkan currency-nya euro dolar. Robotnya juga sudah terpasang. Dalam prakteknya nanti klien silakan bisa klik sendiri dari rumah, dari HP juga boleh klik euro dolarnya. Ini sementara saya kasih bantu. Saya klik euro dolar, saya ambil. Sebentar. Sudah. Oke. Saya klik euro dolar, saya ambil buy. Siap? Oke? Siap. 1, 2, 3 buy. Oh sebentar, masih ada kode. Oke, 1, 2, 3 buy euro dolar. Buy. Euro dolar. Wow. Kok nggak muncul di sana? Kok belum muncul? Sudah muncul Pak E. Semuanya sudah kelihatan belum? Kok sih nggak muncul ya? Nah, ini masih delay berarti Pak yang di layar ini delay. Delay. Harusnya di Tapi masing-masing muncul ya. Ya, para trader di luar sana bisa langsung melihat di MetaTrader 4-nya bahwa sudah keluar ya. Ini keren banget. Langsung keluar. Langsung ya 10 currency ya. Di semua tempat ya. Semua Bukan tempat. cuma saya, iyalah. Kita kan buka akun investor. Di semua tempat langsung muncul currency-nya. Tuh.
Jadi saya ulangi, yang ngeklik nggak mesti saya, silakan nanti klien masing-masing ngeklik. Saya cuma berikan signalnya. Ini sudah waktunya. Saya sudah lihat 80% dari 10 currency, 8 yang kompak buy atau kompak sell. Nanti saya informasikan klien yang klik. Silakan klik. Kliknya cukup 1 currency euro dolar aja. Seperti itu. Cara Pak E melakukan informasi bagaimana Pak E? Nanti saya informasikan pakai WhatsApp yang paling gampang ya, semua ya, dan juga lebih cepat. Jadi semua klien nanti saya bisa dapat nomornya. Begitu kelompok buy atau kelompok sell yang dominan, yang profit, misalnya kelompok buy yang profit 80%, nah berarti yang saya informasikan kelompok itu yang saya kirimkan kepada klien dengan WA. Oke, berarti apa, dalam bentuk screenshot? Screenshot, jadi ya bukan bahasa tulisan tapi langsung bahasa angka, screenshot. Dengan screenshot itu kan bisa lihat sendiri, oh betul sudah 8 currency yang buy, berarti klien tinggal pilih mau ikut di 80% atau 90%. Lah, kemudian gimana cara, kan Pak E kirim 80% currency yang sudah hujan nih, misalnya kayak gitu. Atau tadi kan 70 katanya 70 dikirim. sudah mulai diinformasikan. Lah, terus nasabah atau klien bisa melihat bisa ikut waktu sudah 80% atau itu 70%, 80%. Itu gimana nih para klien untuk bisa menilainya gitu? Ini bener mau ikut atau enggak? Jadi kalau kita bermain data ya, kalau bermain data, saya punya 10 barang. Dari 10 barang ini ternyata 8 sudah laku. Jadi kemungkinan yang nggak laku itu 2. Nah, berarti kita yang harus siapkan untuk barang berikutnya itu ya yang laku ini. Sama seperti forex basket itu. Setelah dari 10 currency ini saya sudah dihitung oleh market, bukan saya. Market melakukan perhitungan di Excel. Saya informasikan keseluruhan klien. Ini saat ini dari keseluruhan currency yang diamati, 8-nya sudah mengindikasikan buy, 2-nya masih minus. Okay. Nah, dua-duanya masih minus, mau ikut buy atau tidak ya klien yang buat keputusan. Nah, kayak saat tadi juga ketemu klien juga seperti itu saya bicara. Ini nanti saya informasikan ke Bapak kalau sudah level 70%, saya Pak ini sudah 70%, saya screenshot, saya kirim lewat WA, nanti dia pilih dia ikut atau di level 70% ikut, nunggu 80% ikut, nggak apa-apa, pokoknya terserah klien mau ikut di level berapa. Cuma yang saya minta saran adalah currency-nya jangan dikurangi. Kalau ikut satu basket ini adalah 10 currency, harus ikut semua, jangan dipilih-pilih. Exit juga sama, begitu profit jangan diambil yang profitnya aja, yang loss ditunggu jangan, harus dibersihkan semua bareng, entry-nya bareng, exit-nya diambil bareng. Begitu cara kerjanya, gampang, sudah dibuat gampang. Bukan gampang sebetulnya, sudah saya buat segampang mungkin. Kalau nasabahnya ingin melakukan testing? Nasabahnya ingin melakukan testing akun demo atau akun real? Ya kan kadang-kadang itu tadi belum ingin mengamati dulu nih kira-kira mau ikut atau enggak gitu, bisa nggak Pak? Sebetulnya bisa aja kalau mau ikut, coba nanti dia bagi marketingnya kita kasih satu akun. Setiap klien kita kasih satu akun, misalnya ada klien misalnya nama siapa, Mr. Julius misal, ada klien namanya Pak Julius. Pak Julius ini kita kasih, kita minta datanya, kita buatkan create akun atas nama Pak Julius. Nah akun itu nanti begitu ada signal kita kirimkan, silakan Pak Julius ngeklik sendiri. Tapi itu nggak bisa lama-lama karena bagaimanapun akun demo itu nanti kan harus saya taruh di VPS, dan VPS itu kan ada bayar ya. Soalnya kalau tanpa VPS nanti robotnya nggak bisa nonstop. Kalau robotnya pengen nonstop, begitu ada signal klien yang ngeklik. Kecuali kliennya mau, Pak ya, bayar dua. Bayar apa dua, Pak? VPS. Ya kalau bagusnya sih begitu disiapkan. Tapi VPS. at least nggak mahal lah VPS. At least bisa diperbincangkan bisa. lah ya, gitu. Saran saya sih kalau pengen tahu lebih detail forex basket, kan saya sering ada di kantor juga, datanglah ke sini ngobrol. Dari beberapa klien yang sudah saya temui, begitu berbicara soal forex basket, terus terang mereka langsung ikut. Kira-kira begitu. Oke.
Ini ada pertanyaan sedikit di YouTube. Apa ya ini? Apa, Itu Pak? uji EC. Apa ini maksudnya? Ada yang tahu? Apa? Oh, yang ada di layar ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mr. YK Vlog. Wah, kita kedatangan tamu Mr. YK Vlog. Selamat sore. Itu UJ, EEJ. Yang ada di layar mungkin yang dimaksud ya. Tapi yang ingin kami tunjukkan atau ingin kami sharingkan adalah ini. Bahwa sekali klik aja sudah langsung muncul berapa currency ini, ada berapa? 10 currency. Ada 10 currency. Sekali klik langsung 10 currency muncul di layar. Jadi kita melakukan forex basket. Forex basket. Apa menarik. ada pertanyaannya apa? Ada lagi pertanyaan. Selamat datang juga untuk account dengan nama Mr. AY. Bisa diperjelas cara hitung-hitungannya untuk menentukan buy atau sell? Ini sembari kita menunggu yang akun tadi ya Pak ya? Ya, ada perhitung-hitungan yang paling gampang adalah untuk mengetahui tren dasarnya dulu ya. Kita harus mengetahui major trendnya dulu. Untuk mengetahui major trend dengan menggunakan Excel sebaiknya kita ambil dulu dari data. Saya hitung-hitung ambil dari weekly dulu, daily 4 jam. Semuanya, dan itu semua currency. Setelah semua currency dihitung, nanti kan itu ketahuan baru bahwa tren keseluruhan currency adalah up. Ini kalau bisa saya tunjukkan sebetulnya di screen saya juga bisa, tapi memang mungkin nggak bisa di sana ya. Ya kira-kira seperti itu untuk perhitungan lebih jelasnya. Tapi untuk signal 10 currency 80% buy atau 80% sell-nya itu nanti saya share lewat WhatsApp. Mungkin saya bisa kirim kemana nih contoh signalnya? Contoh signal. Mungkin saya bisa kirim ke mana contoh signalnya nih? Kan ada di HP saya ini, bisa saya kirim mungkin contoh signalnya. Boleh. Atau coba mungkin kalau lewat kamera gitu bisa. Oh, dilihat pakai ya. kamera coba. Semoga cukup. Semoga cukup. Kira-kira Semoga seperti ini nanti. Ini sudah saya sederhanakan dari bahasa Excel menjadi bahasa order. Bahasa order. Dari bahasa Excel menjadi bahasa order. Nah, mungkin kira-kira seperti ini nanti yang saya share. Coba kelihatan atau enggak? Permisi Pak. Dari 10. Oh, yang di-share setelah apa namanya Pak E melakukan analisa, yang kemudian Pak E analisa. melakukan testing ya Iya, istilahnya. ibaratnya tes Kemudian market, testingnya langsung di screenshot dikirim ke klien. Betul. Tinggal kliennya yang ngikutin atau enggak. Kliennya Iya. tinggal bisa lihat biar gampang. Oh, birunya sudah. Coba Gitu ya. Coba Oke. berkali bisa lihat. Semoga bisa. Mungkin bisa jelas. Nah, dari data itu kan bisa lihat bahwa yang birunya sudah 9, yang merahnya cuma 1. Itu artinya dari 99 currency cuma sisa 1 yang masih ketinggalan. Nah, itu harus ikut. Kalau nggak ikut sayang, sudah 90% itu dari data. Kita harus ikut. Dan itu perintahnya apa? Yang profit itu adalah sell. Ya berarti kita ikut sell. Jadi akun ini yang di-sharekan itu bukan untuk mengiming-iming maksudnya ya Pak Eka ya? Oh bukan, inilah signalnya. Ini sinyalnya nih, Ini ternyata signalnya, nanti hujannya sedang turun. Biarkan saya yang melakukan berhitung kelompok buy atau kelompok sell-nya. Setelah saya hitung, menurut saya sudah 80%, bagus, ini sudah saya share. Nanti silakan klien pilih ikut atau pilih enggak. Jadi tetap klien memiliki kuasa untuk ngambil order atau enggak. Oke. Saya cukup, tugas saya sebagai penyedia strategi menyediakan robotnya. Silakan klien transaksi, dan ini memang kita siapkan nanti untuk di Monex ini nanti. Bebas ya mau mengikuti atau tidak. Ya, jadi misalnya kliennya sibuk, bisa nanti ditunda nunggu 90%. Nah, tapi kalau 70% menurut saya sih sudah harus siap-siap ya. 80% apalagi. 80% berarti dari 10 ada 8 currency yang kompak. Nah, Yap. jadi intinya kekompakan. Nah, kalau sudah kompak ya ikut. Oke. Terus saya perlu tekankan di sini, forex basket itu tradingnya nggak bisa buru-buru. Seminggu bisa jadi dapat signalnya itu 1 kali, paling banyak seminggu cuma 2 kali. Jadi bukan trading yang seradak seruduk. Memang kita harus nunggu. Itu tadi saya bilang ini kok mendung nih. Nah, itu tanda tunggu sampai gerimis. Kalau misalnya dari 10 masih
5 naik 5 turun ya saya nggak akan informasi dulu, kita biarkan aja dulu sampai minimal 7. Dari 10 itu 7 saya sudah informasikan, 8 saya informasikan lagi, 9 saya informasikan lagi. Kalau sampai 100% itu agak jarang, biasanya itu dari 10 8 yang benar, yang 2 tuh biasanya masih merah. Kadang 9 pun agak jarang 8, jadi 7 8 tuh sudah boleh ikut. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak ya. TP-nya di berapa poin? Take profitnya di berapa poin? Nah ini dia pertanyaan bagus. Jadi kalau kita bicara basket, take profit itu kita bahasanya sudah menggunakan dolar. Karena apa? Karena kita bicaranya currency-nya 10, nggak bisa untuk menilai keseluruhannya kompak naik atau kompak turun itu satuannya nanti menggunakan dolar. Jadi untuk 10 currency ini take profitnya kita gunakan satuannya dolar. Take profitnya misalnya $300, stop loss-nya adalah $300. Take profitnya $200, stop lossnya pengen $200 juga boleh. Saran saya sih yang ideal itu antara 200 sampai 300 taking profit. Stop lossnya kalau bisa jangan terlalu murah, takut terjadi koreksi sedikit dan market nyelonong lagi. Saran saya sih kalau bisa sekitar $500 untuk stop loss, taking profit mungkin di level 300 atau 200. Untuk robot taking profit pertama nanti saya bisa pasangkan di VPS taking profit sama stop lossnya. Terus untuk semua klien itu nanti saya kasih robot yang close all. Nah contohnya begini, kayak tadi saya bicara dengan satu klien. Baik, ini kalau misalnya kan saya pesen di 300 taking profit, ternyata itu 200 saya gemes pengen ngeklik. Nah itu nanti saya kasih robot close all-nya. Robot close all-nya yang 200, 300 sulit nih. Klien pengen ngambil di 200, ya silakan klik, nanti saya kasih robotnya untuk robot close all-nya bisa. Atau saat hujan deras habis itu ternyata terjadi posisi yang berbalik, terus kliennya waduh gitu ya kan, kadang-kadang yang gitu tuh Pak. Biasanya ibaratnya hujan tipu-tipu ya. Ya hujan tiba-tiba berhenti ya. Iya, tiba-tiba kita ikut. Sering tuh hujan kita ikut hujannya berhenti ya, hujan pura-pura. Ya, itu mungkin terjadi. Tapi itu tadi kita harus percaya sama data ya. Nah, kalau kita biasa berhitung, kalau data populasinya itu sudah bagus, harusnya sudah. Tujuan daripada kita banyak currency, banyak pembanding ini itu tadi untuk meningkatkan tingkat confident bahwa kita yang posisi yang kita ambil itu adalah benar. Terjadi koreksi mungkin, tetapi itu tadi kita memiliki data-data yang sudah cukup valid. Ikut sell misalnya lagi turun atau kelompok buy, kita ikut buy. Memang harus cukup confident di situ. Karena kita punya kelompok data yang akan kita ikutin ini gerakannya sudah mulai kelihatan seragam. Berarti ini terjawab ya, TP-nya ada di berapa poin. Nah, kita harus mulai membuang pola. Bukan poin. Kalau kita sudah mau trading basket, berarti kita sudah mulai buang single single currency gitu ya. Atau dibuat poin kira-kira begini, dari keseluruhan currency kalau take profitnya $300 itu kira-kira 30 poin. Rata-rata dari 10 currency ada 30 poin. Kira-kira seperti itu kan bisa juga. Iya, jadi stop lossnya ya berarti rata-rata ya 30 poin juga. Rata-rata ada bahasanya ya. Iya, rata-rata ya. Bahasanya rata-rata. Betul. Kalau rata-rata kan kalau kita mau TP di $300 ya rata-rata 30 poin. Nah. Jadi tidak bisa langsung ya, Pak ya. Oke. Langsung dipasang itu nanti. Semoga sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari YK Vlog. Kemudian ada lagi pertanyaan nih. Waduh, ini rame pertanyaan. Kita jatahnya cuma sampai jam 7 nih ya Pak ya. Boleh diperpanjang dikit kali ya Pak ya? Boleh ya? Boleh. Oke. Nyantai. Pertanyaan selanjutnya dari Caramel Brown. Oh, you are so sweet. Caramel Brown, bagaimana caranya supaya kita tahu bagaimana caranya supaya kita tahu kapan untuk di take profit, Pak? Oke. Kapan tahu di take profit? Jadi begini yang bahasa saya tadi. Kalau kita sudah ketemu signal yang dari 10, 8, 70% atau 80% kita ikut. Secara umum itu masih ada tersisa sampai $500. Misalnya nih, dari 10 currency 8 sudah kompak naik. Nah, 8 kompak naik ini kita ikut buy keseluruhannya 10 currency, itu masih ada tersisa sekitar
sampai $500. Ini berdasarkan pengalaman Pak E 5 tahun ke belakang belajar forex basket ya. Itu artinya itu berapa? Kalau $500 kan itu cuma 50 poin. Kan Ya, itu normal ya. juga Ya, ya, masih betul. 50 poin. Global 10 kali masih ada target 50 poin. Kalau butuhnya cuma hanya $200, $300 itu lebih cepat. Nah, itu jadi ikutin aja kalau begitu. Yang paling utama itu adalah kekompakan daripada 10 currency ini. Kalau sudah terlihat 7 dan 8, silakan ikut. Targetnya adalah maksimal di $500 atau 50 poin rata-rata. Lebih bagus lagi kalau di bawah itu. Lebih cepat. Kalau sabar menunggu ya bagus, 500 dapat. 500 dapat. Dari pengalaman Pak E selama ini begitu ya. 500 itu dapat kalau sabar nunggu aja. Memang untuk ini bukan scalping ya, kita bisnisnya bukan bisnis scalping, kita memang menunggu signalnya confirm, begitu kita ikut targetnya kita juga jelas. Targetnya kita jelas mau 500 atau 400, stop lossnya juga jelas gitu loh. Dan itu bisa terjadi dalam 4 jam, 1 jam, tapi kalau menurut saya sih 1 jam agak jarang. Paling cepat itu bisa jadi 4 jam. Karena memang dapat signalnya lama, dapat taking profitnya ya bisa agak sedikit lama, bisa 4 jam, 8 jam atau 1 hari. Tapi itu nunggunya sabar, dapatnya juga layak. Lebih banyak ya. Kita nggak bicara scalping, Kita bahkan bisa menginap ya Pak ya. Untuk posisi-posisi ini juga kita harus siap dengan menginap. Yang penting kita sudah dapat dulu titik konfirmasinya bahwa ini 80% naik atau 80% turun dan kita ikut sell atau ikut buy. Kalau misalnya setelah kita ikut ternyata marketnya ranging, tidak naik tidak turun, harus sabar nunggu sampai 1 hari nggak masalah. Toh itu juga di Monex juga sudah nggak ada bunganya kan, itu nggak masalah. Ya, di mana sudah ada free swap. Iya, makanya kemarin Pak E langsung Monex free swap. Oke, kita bisa forex basket gitu. Ya, gitu di Monex sudah nggak ada swap, itu bisa jadi keunggulan tersendiri. Karena nasabah juga nggak perlu bayar bunga lagi untuk dengan forex basket. Terus terang forex basket itu secara umum suka ada nginepnya, tapi nggak masalah karena kita tidak bayar swap. Oke. Itu ya tadi ya. Bagaimana cara supaya tahu kita tahu itu mana sih? Sorry. Jadi bagaimana caranya supaya kita tahu kapan untuk take profit Pak? Nah, pokoknya saya kasih batasan setelah dapat signal dan ikut take profitnya jangan lebih dari $500 atau 50 poin keseluruhan. Jadi 500 di bawah itu lebih bagus, berarti lebih cepat. Tapi kalau pengen 500 ya bagus. Ini kalau asal sabar nunggu manual dikit. berarti ya Pak? Apanya? Take profit manual berarti? Oh enggak, kan sudah itu saya pasangkan nanti di VPS take profitnya pesen di 500, stop lossnya juga pesen di 500. Itu di VPS nanti semua. Oke. Yang saya kasih itu robot yang pengen seandainya ternyata dalam pengennya 500, kita udah booking profit di 500. Ternyata saat ini profitnya masih di 300, 300. Dan itu kliennya gemes pengen tak ambil aja, yaitu nanti saya kasih robot close all-nya, jadi dapatnya 300. Nah itu boleh klien saya kasih, jadi klien buat keputusan atau sabar menunggu di level 500 itu kita sudah pasang robotnya. Ya. Berarti jawaban untuk caramel brown kita take profit itu order ya. Sudah kita mau booking. Order $300 atau $500 kita sudah booking nih. Nanti Pak Eka yang siapkan untuk di VPN di VPS-nya sana. Kita siapkan di VPS. Nah, habis gitu tapi kalau misal di tengah jalan klien pingin ternyata udah $200 nih, aku ordernya $500 tadi. $300 cukup lah. Tak ambil dulu ya, silakan klik close itu robot close order. Close-nya langsung all ya, nggak bisa di close satu-satu. Jangan, bersihkan semua. Dibersihkan semua langsung. Oke, itu ya, semoga menjawab untuk Mr. atau Miss Caramel Brown. Pak Eka Vlog. Apa? Nah nih Mister, ini gambarnya cowok, berarti Mister YK Vlog ini bertanya lagi nih Pak. TP berarti $300. Nah, ini sudah itu ya, bukan poin ya. Bukan poin dolar. TP $300, SL 500 ya Pak. Saran saya sih 1:1. Kalau taking profitnya 300, stop lossnya juga 300. Kalau taking profit berani di 500, stop loss juga kita berani di 500. Jangan sampai signalnya sudah benar, karena keraguan-raguan terjadinya koreksi sedikit, akibatnya itu koreksi sedikit cut loss saja dulu. Nah itu memang untuk forex basket itu harus percaya di data tadi.
ini currency-nya ini sudah mulai kompak turun. Begitu kita ikut, loh kok koreksi naik? Ya enggak apa-apa, koreksi sedikit kan wajar, ada goyang-goyangan. Tapi itu tadi harus percaya bahwa dia akan nyelonong lagi. Berarti Pak E ini istilahnya kayak percaya banget gitu ya. Jadi kalau kayak udah terbukti gitu. Contoh sederhana begini. Suatu ketika kan hujan terus terus hujannya berhenti, saya pulang. Begitu saya keluar dari kantor langsung hujan lagi, boom, terus dan saya kehujanan. Contoh analoginya seperti itu kira-kira yang pas. Jadi hujan kita ikut sel, begitu kita ikut sel ternyata berhenti hujan, kita cut loss karena kita khawatir. Begitu terus hujan lagi terus, itu sama persis analogi. Sering jadi kali begitu ya. Wah aduh lagi hujan nih, mau pulang nanti dulu, berhenti hujannya, udah saya nggak perlu pakai langsung pulang. Langsung pulang, baru jalan nggak nyampe 1 kilometer hujannya lebih deras dari analogi forex basket kira-kira seperti itu, harus percaya dengan populasi data gitu. Tadi. Nah gimana nih para traders, mulai lebih penasaran nggak? Kalau saya sih percaya, di depan mata saya udah ada soalnya dan sudah diuji beberapa minggu ke belakang ya, itu wow sekali menurut saya. Terus ada lagi nih Pak E pertanyaan. Sebentar, saya bacakan lagi dari Mr. AY. Cara hitung target profitnya bagaimana? Cara hitung target profit. Cara hitung target profit. Sebetulnya cara hitung target profit itu sesuai kebutuhan. Standar aja, kita butuhnya berapa dulu. Misalnya kita butuhnya kan ini investnya kita bicara berapa ini nanti 10.000. Nah, kita pakai 10.000 US, mainnya kan cuma satu lot. Itu kalau dapat taking profit $500 itu sudah luar biasa, bagus banget. $10.500 berarti 5%. Sekali trade loh ya. Sekali trade 1 minggu 1 kali itu sudah bagus banget dapat 500. Jadi menentukan taking profit memang harus mengikuti apa yang saya ucapkan. Misalnya begini, saya sudah dapat signal entry posisi. Nah, harus ikut bahwa menurut pengalaman saya, kalau targetnya cuma $500 itu masih terpenuhi. Kalau pengen lebih dari $500, saya khawatir nanti malah nggak kuat sendiri gitu. Karena apa, bisa jadi butuhnya 2 hari, nanti nggak kuat sendiri. Tapi kalau targetnya hanya 200, 300, 400 atau 500 itu masih cepat, masih di bawah 1 hari. Itu malah nanti kekuatan mentalnya sendiri. Kuat nggak dia pengen taking profit banyak? Nah, saran saya yang ambillah yang di tengah tadi, 500 itu sudah bagus. Entry 1 lot terdiri dari 10 currency, targetnya adalah 50 poin maksimal itu saya bilang. Dapat itu ambil dulu. 400 ya silakan juga boleh, itu sudah masuk ring saya di 200, 300, 400, 500 itu sudah masuk di area target saya semua. Stop lossnya juga maksimal di 500. Stop lossnya juga maksimal di 500. Jadi sebenarnya dari tadi itu kita bicaranya langsung ke angka dolar. Kita nggak ngomongin poin, kita nggak ngomongin untuk ngitung take profitnya, berarti kita berorientasi pada berapa dolar. Jadi orientasinya itu bahwa kita entry-nya itu berdasarkan kompak, taking profitnya juga berdasarkan kekompakan. Jadi entry, ini udah kompak nih, kita ikut entry. Misalnya kompak turun nih currency, kita ikut 10 currency, kompak turun. Nah, kita juga mengandalkan kompak turun itu kompak take profit. Target kita harus jelas. Itu jangan ragu-ragu. Ini yang profit kita ambil dulu, yang stop loss, yang lossnya nanti. Nah, itu yang salah. Jadi kalau entry 10 currency, nah dari 10 currency ini ada yang profitnya banyak, ada yang profitnya sedikit, ada yang loss. Nggak apa-apa, kita mainnya di totalan. Di totalnya adalah kita pengennya 500, oke, pasang di 500, silakan pesan, nanti saya pasang di VPS, tunggu di 500. Kalau misalnya muncul di angka 400 dan ragu, saya kasih robotnya untuk lakukan close all. Nah, gitu aja. Jadi bukan berdasarkan currency ini, wah ini currency ini masih nyelonong, currency ini nggak akan nyelonong, jangan. Kita lihatnya jangan seperti itu. Lihatnya kekompakan, kompak turun, targetnya juga kompak turun, di angkanya jelas. Main side per currency-nya sudah harus dibuang jauh-jauh. Ya, jadi kita sama-sama memang murni mengandalkan kekompakan currency. Oke. Berarti atau mungkin paling gampangnya untuk masalah hitung-hitungan detailnya dan sebagainya, memang harus lihat Excel-nya
Pak E ya secara langsung ya, biar lebih itu boleh. kling lagi gitu. Itu boleh, tapi nanti malah tambah bingung sebetulnya. Jadi lebih enak menurut saya sih yang paling gampang justru menunggu signal yang saya kirimkan. Kan intinya cuma 10 currency. Dari 10 currency ini kompak naik atau kompak turun. Sudah 70 kalau kompaknya 7 itu kan kita sebut dengan 70%. Ya. Kompak naik atau kompak turun. Nah, pertanyaannya berani nggak ikut di 70%? Oh, nggak berani ya, kita tunggu di 80%. Baru ikut gitu ya. Nah, betul. Kalau nggak berani 80% ya udah tunggu di 90%. Nah, tinggal pilih. 90% nggak berani ya udah ikut kloter berikutnya, kan beres. Ya. Silakan harus ada klien sesi memutuskan. berikutnya. Itu sesi berikutnya. Dan ingat, setiap satu signal itu bisa terjadi seminggu 1 kali, paling banyak seminggu 2 kali. Kalau signal ini lewat berarti kita ikut di minggu depan. Oke. Signal minggu itu lewat kita oke. Iya. Karena tadi harus sabarnya iya, itu tadi memang ya. signal minggu ini lewat berarti kita tunggu signal minggu depan. Yap. Karena memang dalam 1 minggu nggak bisa banyak. Kenapa? Menunggu kompak kita baru trading. Nggak kompak kita nggak usah trading. Nah, Jadi 50-50, 5 currency naik, 5 currency turun apa? Nggak usah ikut, kita tunggu aja, nanti saya kabari begitu sudah 70%. 70% saya kabari semuanya lewat WA boleh. langsung. Atau nanti sama marketingnya sendiri, saya kirim ke marketingnya silakan dikirim ke klien masing-masing, boleh ke saya kirim langsung juga boleh, gampang. Bisa langsung ya. Teknis seperti itu lebih gampang. Lanjut Pak E, ada lanjut, pertanyaan apa? lagi nih. Pakai stop loss, hitung-hitungannya bagaimana sih? Wah. Nah, pakai stop loss itu juga sama. Menurut saya sih biasanya kalau kita sudah signal kompak anggap tadi 70% atau 80% marketnya turun, kompak turun, kita ikut sell. Itu terjadi koreksi sampai $500 itu sangat jarang, bukan nggak ada, sangat jarang. Itulah saya bilang kalau sebaiknya juga stop lossnya juga di level 500, bukan per poin ya, langsung 500 keseluruhan itu, keseluruhan currency. Stop lossnya kita pasang di level 500 untuk jaga-jaga. Sebetulnya kalau saya ketemu yang lebih klien yang lebih berani, saran saya sih begitu, kita sudah dapat 8 currency yang kompak, kita sell dan koreksi 500 itu harus sell lagi 10 currency lagi. Breng. Nah, itu yang saya butuhkan tuh seperti itu, justru jangan ikut 10 currency, confirm nih signal di 8 atau 7, ikut sell, misalnya market turun, sell ternyata berhenti, koreksi $500 di cut loss, itu nanti nyesel. Kalau saran saya justru harus berani sell lagi. Tapi kalaupun tidak berani, sebaiknya misalnya nggak berani nambahin dengan average ya, oke, nggak usah nambahin. Kayak itu tadi, stop lossnya maksimal kita kasih di level 500. Itu pun menurut hitungan saya agak jarang lah. Biasanya koreksi ya $200, $300. Terus balik lagi gitu. Balik lagi terusin, itu tadi bahasa yang paling gampang aku bilang tadi, bahasa pura-pura berhenti hujannya. Nah, itu Hujan jadi pura-pura berhenti di hujan itu terjadi di forex. Seperti yang saya alami pernah, memang hujan itu ya seperti itu. Seperti saya bilang tadi. Hujannya udah berhenti, oke, kita pulang jalan 1 kilometer biur sama. Dan ini juga terjadi kemarin. Jadi kemarin itu ada klien dari Madura juga sama, pada saat di maghrib itu dia profit sekitar $200. Agak malam dikit jam 7 dan jam 8 itu profitnya cuma tersisa $50. Memang tidak sampai minus, tapi profitnya berkurang. Nah, itu persis seperti hujan yang berhenti. Malam sedikit jam 12, jam 11, jam 2 biur langsung dapat targetnya. Dia memang minta target $300 dan target $300-nya terpenuhi. Seperti langsung itu. gitu ya. Aduh. Kita lanjut dulu Pak ya. Silakan. Jadi pakai stop lossnya ini ya tadi ya sama aja ya, pemasangannya dipasang langsung sama dipasang order ya. ada kita booking di stop lossnya sama taking profitnya kita pasang di VPS itu nanti. Seperti itu. Oke, berarti ini kita harus ketemu nih Pak Agung Yunianto dan tadi yang tanya cara hitung target profit Mr. Aye. Kita harus ketemu untuk ngobrolin secara langsung, dan kalau mau lihat bagaimana prakteknya secara langsung bisa langsung ngobrol di kantor ya Pak. Sebelum kita lanjut, untuk yang tadi ngikutin demo ini kita sudah dapat $6 ini sedikit, sudah dapat $6. Sudah mulai itu ya, naik ya? Sudah hilang spreadnya, sudah dapat $6. Dari minus berapa tadi Pak? Standar untuk 10 currency sekitar 30-40-an minus $30 lah ya standar. Ini kita pertahankan, kita lihat
para trader juga bisa lihat ya, karena sudah pegang password investornya masing-masing, bisa lihat seberapa lama, seberapa banyak gitu untuk Forex Basket ini berlangsung. Kita lanjut dulu ya Pak E ya. Oke. Selamat malam Pak E, ini ada inapnya setiap produknya. Ini mungkin bisa saya bantu jawab sedikit karena tadi sebagian besar ya Pak E ya, kalau di Forex Basket ini ada inap, menginap gitu, posisi-posisi yang diambil menginap, jadi bisa jadi tidak kalau sudah memenuhi target profit yang sudah diorder begitu. Semoga menjawab. Untuk Seandainya pun menginap di ya? Monex tidak ada biaya inap. Seandainya pun menginap ya sudah, kita tinggal bersantai. Nggak apa-apa. Gitu Menginap ya? pun nggak apa-apa. Nggak, kenapa tidak ada biaya inap? Yap. No swap ya. Oke, itu adalah pertanyaan dari Mbak Stefani Lim. Lanjut lagi, ada pertanyaan yang di terakhir nih. Wah, ini sudah 19:13 kelebihan ya Pak, ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mr. atau Miss Caramel Brown, Pak, marginnya harus cukup untuk beli banyak dong. AKA depositnya harus banyak. Hitungan matematis yang pas, yang saya sudah kasih paket hemat itu adalah di $5.000 untuk setiap satu lot. Jadi kan kita ikutnya satu lot dibagi dalam 10 currency. Jadi masing-masing currency itu dapat porsi 0,1 lot. Ya. Nah, itu menurut kalkulasi saya yang pas, jangan dihemat lagi, itu sebaiknya adalah di level $5.000 paling hemat. Dikasih $10.000 tambah bagus. Tapi jangan lebih hemat dari itu. Oke. Lebih bagus seperti itu 5.000. Asis berarti kalau $5.000 10 currency marginnya sekitar $1.000 ya. $1.000. Sisanya untuk tahan tadi ya. $1.000, tapi ingat kita bicaranya satu lot tapi langsung kita sebar ke 10 currency. Jadi kita berbentuk portofolio memang. Ya. Ini bisa ya Pak E kalau para traders di studio maupun yang ada di luar untuk melihat portofolio yang sudah berjalan sebelum-sebelumnya Pak E? Portofolio sebaiknya sih saya sarankan buat portofolio masing-masing, nanti setiap yang tertarik dengan Forex Basket hubungi marketingnya, nanti dibuatkan akun demo. Dari akun demo itu nanti setiap ada signal saya kirim. Nah, silakan ngeklik sendiri. Sip. Nanti tinggal kita siapkan aja, mungkin VPS-nya mungkin perlu setiap klien kita kasih mungkin perlu kita sewakan VPS, mungkin nanti bisa disupport dari pihak Monex-nya itu nanti. Coba nanti kita usulkan. Mungkin ya. So much support. Ya, kita butuh serius, VPS. keren banget. Butuh VPS-nya untuk para calon klien. Syukur-syukur nggak perlu tes lagi, langsung aja ikut seperti Langsung hajar ya. Langsung seperti begitu. beberapa klien terakhir yang cuman minta trial sekali, begitu mempelajarinya oke, langsung begitu saya gitu. presentasi cara kerja robotnya seperti apa, karena dia paham soal banyak barang, ternyata dari 10 barang ini yang bagus ada 8, ya sudah ikut. Dia yakin dengan komposisi statistik seperti itu, dia langsung tertarik dan langsung ikut. Seperti itu. Saya harap sih demo nggak bisa terlalu lama, karena kita banyak melayani yang lain. Iya. Kira-kira sudah banyak itu. yang ngantri nih Bang dengan strategi Forex Basket. Kita bertemu terakhir, saya dengar dari Pak Eka juga, dari teman-teman marketer di sini, ketemu klien ngomongin Forex Basket tertarik, klien ngomongin Forex Basket tertarik, saya jadi ikut seneng ini. hari ini aja kita ketemu 4 atau 5 tadi ya, di totalnya ada 4 lah ya. Sekitar segitu ya. Nah, hari ini aja kita ketemu 4. Ada banyak tim di sini ya yang dan semua buka akun ya. Kira-kira begitu. Jadi congratulations ya buat teman-teman di Monex ya. Jadi kalau minta demo dengan Forex Basket terlalu lama, mungkin kita nggak bisa layani. Mungkin seminggu oke lah ya. Mungkin kalau seminggu mungkin masih bisa, tapi kalau sampai sebulan 2 bulan mungkin nggak bisa. Tapi kalau pengen diskusi soal Forex Basketnya, cara kerja robotnya, silakan mampir ke Monex, nanti diskusi sama saya. Kalau lagi nggak keluar kantor bisa. Dengan senang hati lah diskusi. Baik. Pertanyaan paling terakhir ya, untuk pertanyaan lainnya mungkin yang ingin ditanyakan boleh disampaikan ke pihak yang mengundang, Bapak Ibu atau para trader yang ada di sini maupun di luar. Saya bacakan yang terakhir, kalau ingin tahu lebih lanjut apa ada kelas trainingnya atau grup WA begitu. Yap,
kita akan buat grup WA untuk untuk para trader semuanya. Kita bisa buat grup WA. Boleh menghubungi marketing atau pengundang Bapak Ibu para trader yang ada. Dan kalau misal nanti belum ada marketingnya atau belum ada kontak person dari Monex, boleh mencantumkan ya. Oke, sebentar, saya koordinasi sebentar ya. Dari pihak Monex bagaimana kalau belum ada kontak person dari Monex? Oke, boleh dikirim ke email yang di info. Boleh dikirim nomor handphonenya di info@bincangbusiness.com. Jadi untuk para traders yang sudah diundang oleh kontak person Anda di Monex Surabaya, boleh menghubungi kontak person Anda dan minta untuk dijoinkan di grup WhatsApp tentang Forex Basket. Tapi kalau untuk para trader yang melihat acara ini dan belum memiliki kontak person, boleh email nomor telepon Anda, sebutkan nama, nomor telepon untuk boleh kami masukkan ke dalam grup WA, dikirimkan ke info@bincangbusiness.com. Sudah saya tulis ya di kolom komentar. Baik, sepertinya sebegitu dulu ya. Boleh Pak Eka. Nggak cukup sebenarnya. Nanti kita atur diskusi lagi, boleh. Masih ada beberapa hal yang harus ditanyakan, tapi karena kita sudah cukup mundur sekitar 20 menit dan ada beberapa schedule yang harus dilakukan kembali oleh Pak Eka di tempat yang lain, maka kita harus sudahi dahulu kegiatan kita pada sore hari ini. Kiranya apa yang kita perbincangkan ini boleh membawa kebaikan untuk sesama dan citra trading di mata banyak orang menjadi lebih baik. Ingat ya, para trader, kita harus belajar, kita harus mau untuk menganalisa dengan baik, mau berkonsultasi, mau sharing, dan berani untuk maju. Sampai ketemu di seminar berikutnya. Terima kasih sudah Selamat hadir. malam.